Tentu kita ingin mengetahui bagaimana situasi cuaca saat ini. Dan kita juga sudah tersambung bersama Kepala Stasiun BMKG juga dari Bogor bersama Mas Indra. Halo, selamat pagi Mas Indra. Halo, selamat pagi Bang Krisna, Mas Andri. Selamat pagi para pemirsa Badar TV dimanapun berada. Iya, baik Mas Indra. Tentu ada yang ingin kita tanyakan mengenai seputar cuaca tentunya pada bulan ini ya. Betul. Mas Indra, beberapa hari lalu Kepala BMKG Dwi Korina Karnawati mengatakan warga Jabodetabek untuk tetap waspada karena hujan lebat akan mengguyur wilayah Jabodetabek pada tanggal 23 dan 24 Februari 2021. Nah, di sini akankah ada perubahan mengenai perkiraan cuaca ini? Mas Indra, seperti apa? Baik, makasih. Berkaitan dengan rilis atau informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, melalui BMKG ya, ini merupakan hasil dari analisis kita beberapa hari lalu, dan kita ketahui bahwa di samping analisis harian, kita juga melihat bahwa wilayah bagian selatan kita ini, Indonesia bagian selatan termasuk Jawa Barat, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tentunya DKI, Jabodetabek ya, ini berada pada periode puncak musim hujan saat ini. Jadi sekarang kan kita berada pada puncak musim hujan, tentu kondisi-kondisi ekstrim ini adalah hal yang lumrah dan mencirikan kondisi dari puncak musim hujan. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengalami curah hujan yang cukup ekstrim di wilayah Jabodetabek. Ya, bukan hanya Jabodetabek sebenarnya, sebagian besar pantai utara Jawa, ya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada sebagian di Bali, Nusa Tenggara. Berkaitan dengan kondisi berapa hari ke depan, tanggal 23-24, kita juga melihat potensi hujannya masih tinggi, walaupun tidak setinggi pada kejadian tanggal 19-20 yang lalu ya, yang curah hujannya cukup ekstrim. Namun informasi yang disampaikan tadi adalah sebagai bentuk kewaspadaan bahwa potensi curah hujannya masih tinggi, tentu kewaspadaan masyarakat juga harus tetap dipertahankan. Kita dalam hal ini ingin menginfokan atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi lingkungan atau kondisi tanah yang sudah jenuh dengan curah hujan yang tinggi kemarin harus tetap diwaspadai potensi limpasan atau genangannya jika ada curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Jadi saat ini kami melihat wilayah Jabodetabek ini masih berpotensi hujan tinggi, khususnya yang di bagian selatan ya, selatan dan timurnya, seperti itu. Selain Jabodetabek, bagaimana dengan daerah lain, semisal Jawa Timur dan Jawa Tengah? Potensi curah hujan tinggi masih ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Jawa Barat itu di bagian selatan, itu di sekitar Sukabumi ya, terus di bagian timurnya, terus Jawa Tengah, bagian tengah dan selatannya, terus Jawa Timur itu yang bagian barat, perbatasan dengan Jawa Tengah, beberapa daerah di pesisir utara bagian timurnya Jawa Timur. Itu curah hujannya masih akan tinggi potensinya. Hal lain di daerah, sebenarnya daerah lain juga terdapat potensi curah hujan tinggi ya, seperti di Sulawesi bagian selatan dan tengah gitu ya. Terus Kalimantan bagian timur dan juga di Papua. Papua juga tinggi di bagian tengah dan selatan. Ini daerah-daerah yang potensi curah hujannya di wilayah kita masih tinggi dalam beberapa hari ini. Ya, baik Mas Indra. Selain itu kita juga ingin mengetahui dan masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana prediksi dari BMKG untuk perkiraan cuaca selama 1 pekan ke depan ini, Mas Indra. Seperti apa perkiraannya? Ya, dengan masih aktifnya angin baratan atau monsun Asia ini, tentu curah hujan di sebagian besar wilayah kita masih tinggi. Ya, daerah-daerah yang tadi kami sebutkan ya, mulai dari selatan, bagian selatan Sumatera, bagian selatan gitu ya, terus bagian besar Jawa, khususnya di bagian selatan Jawa bagian barat, Jawa Barat bagian timur, Jawa Tengah bagian tengah, Jawa Timur sebagian bagian baratnya dan timur ya, terus Bali bagian utara, Nusa Tenggara,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah tadi, terus Maluku dan Papua bagian tengah dan selatan. Ini daerah yang curah hujan yang tinggi. Sedangkan curah hujannya cukup rendah atau relatif kurang hujan itu ada di Sumatera bagian pesisir timur, Sumatera bagian utara itu curah hujannya rendah, jadi relatif cerah. Dan Kalimantan bagian barat, ini daerah-daerah yang relatif cerah dibandingkan daerah lainnya. Seperti itu kondisi kita saat ini dalam beberapa hari ke depan. Ya, baik Mas Indra, selain hujan lebat, apakah akan disertai dengan angin kencang juga untuk cuaca? Ya, pada skala lokal, pertumbuhan awan konvektif, ya awan yang besar gitu dengan aktivitas yang cukup intensif, itu juga memicu perbedaan tekanan atau sirkulasi skala lokal. Jadi daerah-daerah tadi, daerah-daerah yang berpotensi hujan lebat tadi juga memiliki potensi angin kencang pada skala lokal. Ya, baik. Terima kasih Mas Indra atas informasinya. Ya. Untuk saat ini. Terima kasih sama-sama, Mas Andri, Mbak Trisna. Semoga bermanfaat dan kita tetap waspada ya. Kondisinya masih berada pada puncak musim hujan. Februari ini adalah mungkin periode akhir dari puncak musim hujan kita. Namun curah hujan dengan intensitas sedang itu masih berpotensi sampai bulan April yang akan datang. Jadi Ya, tetap kita waspada dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan atau diinfokan oleh BMKG. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya. Dan selamat bertugas.